Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas C1 kelompok 2 akan membahas tentang isu global yang berjudul hoax. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Frans Milano Pitupulu. Yang kedua, Daniela Yusuf Yusfia. Yang ketiga, Hafid Lutfi Ahmad Dhani. Yang keempat, Indira Vena Sophia. Dan yang terakhir, Ivan Harino Putra Pangestu. Adapun presentasi pada siang hari ini bertujuan untuk menganalisa salah satu isu global yaitu hoax. Selanjutnya pada pembahasan ini adapun fokus pembahasannya yang pertama pengertian hoax, yang kedua mengapa hoax dianggap sebagai isu global, yang ketiga faktor penyebab dan akibat hoax, yang selanjutnya contoh kasus, dan yang terakhir sikap terhadap maraknya hoax. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kata hoax. Menurut KBBI, hoax adalah informasi bohong. Menurut ahli, menurut Ketua Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Fitnah, Septiaji Ekonogroho menjelaskan bahwa hoax adalah sebuah informasi yang direkayasa guna menutupi informasi sebenarnya. Adapun menurut ahli komunikasi Universitas Indonesia, Profesor Muhammad Alwi Dahlan, menjelaskan bahwa hoax adalah manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberi pengakuan atau pemahaman yang salah. Adapun kesimpulan dari kalimat atau kata hoax ini adalah sebuah informasi bohong yang direkayasa untuk menutupi suatu kebenaran dan bertujuan untuk memberikan pemahaman atau pengakuan yang salah akan sesuatu hal. Next, selanjutnya. Hoax menjadi isu global karena terjadi di berbagai negara di era informasi yang semakin hari terus meningkat akibat terus terjadinya peningkatan kualitas teknologi, sehingga banyaknya informasi yang sangat sulit untuk dibendung, termasuk berita-berita keliru tersebut. Penyebaran hoax juga dapat terjadi, kita contohnya sebagai ASN berpartisipasi dalam mengambil keputusan, sehingga apabila para pemangku pengambil keputusan tersebut terpengaruh oleh hoax sehingga dapat menjadikan keputusan tersebut menjadi salah. Next. Adapun faktor penyebab dan akibat hoax, yaitu yang pertama kita bahas faktor penyebab, yaitu yang pertama kemajuan teknologi dan media sosial yang disalahgunakan untuk menyebarkan informasi bohong. Karena sekarang ini internet sudah mudah diakses oleh siapa saja dan kapan saja, ada saja oknum-oknum tertentu yang membuat rumor tidak benar dengan dalih tertentu, seperti hanya iseng-iseng, kemudian ada juga yang ingin eksis sehingga dianggap orang lain menjadi orang yang paling up to date, kemudian ada juga orang yang dibayar untuk menyebarluaskan hoax oleh kelompok tertentu untuk keuntungan dia sendiri maupun kelompok tersebut. Kemudian media sosial juga sering dijadikan media untuk melakukan provokasi terhadap kelompok tertentu dengan menyebarkan berita hoaks. Lalu yang kedua, kurangnya kemauan masyarakat untuk menggali informasi lebih dalam dari sumber-sumber lainnya. Masyarakat kita ini biasanya sering mendapat berita maupun baik di media sosial maupun di WhatsApp sekalipun, namun tidak mencari tahu dulu kebenarannya dan langsung saja main share-share berita tersebut. Karena seringkali ingin dianggap sebagai orang yang paling up to date. Di saat orang lain belum men-share, dia sudah men-share duluan. Kemudian sehingga dia dengan bangganya menyebarluaskan informasi tersebut tanpa tahu sebenarnya berita tersebut adalah hoax. Yang ketiga, kurangnya penegakan hukum terhadap informasi-informasi bohong yang beredar. Hal ini karena penegakan hukum di Indonesia ini merupakan langkah terakhir aparat dalam menghadapi isu hoaks ini. Kemudian adapun akibatnya yaitu satu, terjadinya konflik antar kelompok. Hal ini terjadi karena adanya kesalahpahaman informasi yang mungkin merugikan individu atau kelompok tertentu sehingga terjadilah perselisihan. Kemudian timbul fitnah di tengah masyarakat dan mempengaruhi pola pikir masyarakat yang membacanya. Karena tidak hanya masyarakat sendiri, namun media
pun banyak yang tidak sengaja ikut terbawa arus dalam penyebaran berita hoax tersebut, karena berita hoax ini dikemas dengan cara menarik sehingga menarik perhatian masyarakat luas maupun media sendiri. Next. Adapun contoh kasus yaitu contoh kasus hoax yang beredar saat ini. Yang pertama, hoax jelang pemilu presiden 2024 yang menyebutkan bahwa masa jabatan presiden akan diperpanjang agar Pak Jokowi dapat menjabat kembali dalam periode ketiga atau lebih. Kemudian yang kedua, hoax terkait dengan tes PCR maupun vaksinasi, seperti alat PCR-nya yang sudah disetting kelompok tertentu untuk kepentingan tertentu, dan juga hoax vaksin bukan menghambat virus corona datang ke tubuh kita, tapi malah membuat kita menjadi positif corona. Kemudian yang ketiga, ada pencemaran nama baik individu maupun kelompok tertentu, yang mana bisa jadi karena ingin eksis atau adanya kepentingan yang disiasati oleh individu kelompok tertentu sehingga ada pihak yang dirugikan di atas keuntungan individu atau kelompok tertentu. Baik, mohon izin rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menyikapi terhadap maraknya hoax-hoax yang terjadi. Pertama di sini kita sebagai masyarakat terutama ASN jangan mudah percaya terhadap berita-berita yang kita dapat dan tetap tenang dalam menerima informasi yang belum jelas. Contohnya seperti yang dijelaskan saudari kita tadi, Indira, seperti informasi tentang periode kepresidenan kita yang sampai 3 periode atau sampai lebih atau bagaimana, itu kan informasinya belum jelas. Jadi kita tidak boleh semerta-merta menerima bulat-bulat informasi tersebut. Lalu yang kedua, mencoba mencari informasi tidak hanya dari satu sumber. Jadi segala informasi yang kita dapat, apapun itu bentuknya, apapun itu bunyinya, jangan hanya satu orang ataupun satu sumber saja, tapi kita harus pastikan dari sumber-sumber yang lain. Apakah mungkin sumber yang ini sama dengan sumber ini, sumber itu, dan sumber-sumber lainnya. Lalu yang ketiga, menghimbau masyarakat atau orang-orang di sekitar untuk tidak terpancing emosi. Misalnya kita mendapat informasi tentang usaha memanas-manasi suatu kelompok ataupun suku seperti itu. Mungkin gara-gara ada kepentingan lain, kepentingan tertentu, kita jangan sampai terpancing terhadap informasi yang seperti itu, yang bisa membuat pecah belah antara masyarakat ataupun kelompok. Lalu yang terakhir, kita sebagai ASN, terutama ASN milenial ataupun anak muda, janganlah harus lebih bijak dalam penggunaan teknologi ataupun media sosial. Mungkin kita sebagai anak muda milenial ini menemukan informasi-informasi di media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, itu jangan langsung seperti-merta diterima bulat-bulat, atau mungkin bisa langsung di-share yang tadi diceritakan sama saudari Indira, di-share ke grup-grup teman-teman kita, grup-grup keluarga, ataupun grup-grup yang lain lah, yang dimana kita nggak tahu itu informasinya benar ataupun tidak, seperti itu. Begitulah cara-cara menyikapi terhadap informasi-informasi hoax yang berada di lingkungan dan sekitar kita. Next. Baik, saya kembalikan Pak Tua. Baik, sekian dari pemaparan presentasi tentang hoax yang kami berikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.